Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kita bertemu lagi pada pembelajaran materi biologi. Biasanya nih, selepas musim panen, anak-anak yang berada di dekat lahan pertanian atau pesawahan menunggu datangnya ditumbuhinya jamur merang pada jerami. Mengambil jamur pada tumpukan jerami yang mulai melapuk sangat menyenangkan karena seperti menemukan harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Nah, pada kesempatan ini mari kita ketahui lebih dalam mengenai jamur atau pungi. Nah, pertama kita ketahui dulu dari mulai ciri-ciri pungi. Satu, pungi atau jamur merupakan organisme yang bersifat eukariotik. Sel-selnya mempunyai dinding sel yang tersusun dari kitin. Pungi tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof dan hidup secara parasit, saprofit, atau mutual. Misalnya pada lumut kerak. Dua, pungi ada yang uniseluler yang disebut dengan kahmir dan ada yang multiseluler. Pungi multiseluler tersusun dari benang-benang hifa yang membentuk anyaman atau miselium. Hifa pada pungi ada yang bersifat septum, tetapi ada juga yang tidak bersekat atau disebut dengan aseptum. Yang ketiga, reproduksi pungi secara vegetatif adalah dengan pembentukan kuncup. Itu pada pungi jenis kahmir. Yang kedua, dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan pembentukan spora aseksual berupa sporangiosspora atau conidiospora. Reproduksi secara generatif ada dengan pembentukan spora aseksual, yaitu dengan pembentukan zigospora, ascospora, dan juga basidiospora. Keempat, habitat pungi adalah di daratan atau terestrial dan di tempat-tempat yang lembab. Nah, di sini terdapat ada gambar hifa ya dan juga miselium. Klasifikasi pungi atau pengelompokan, di sini pungi dikelompokkan atas cara pembentukan spora seksual mereka. Masing-masing dari jenisnya juga memiliki ciri khas dan kegunaannya di kehidupan kita sehari-hari. Kelompok yang pertama yaitu Zygomicota. Nah, adalah divisi pungi yang membentuk sporanya berasal dari dua sel yang berbeda. Spora seksual dikenal sebagai zigospora, sedangkan spora aseksual dikenal sebagai sporangiospora. Dan hifa atau benang jamur pada Zygomicota tidak memiliki septa atau sekat atau pembatas pada hifa. Contohnya di sini satu, Rhizopus oryzae yang dimanfaatkan untuk membuat tempe. Yang kedua, Rhizopus stolonifer, di mana Rhizopus stolonifer ini jenis pungi Zygomicota yang dapat merugikan pada roti. Ya. Yang ketiga, Rhizopus nigricans, yaitu merusak buah. Yang keempat, Mucor japanicus, berperan dalam produksi tape. Selanjutnya, spesies yang lain yaitu Mucor mycodon, hidup pada kotoran ternak. Dan yang selanjutnya ada Philobus yang berperan sebagai pengurai. Ciri-ciri dari Zygomicota, yang pertama, Zygomicota habitatnya di daratan atau terestrial, tanah, dan hidup dengan saprofit. Yang kedua, merupakan kelompok utama dalam membentuk mycorrhiza. Yang ketiga, memiliki meselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat-sekat. Keempat, Zygomicota memiliki hifa yang bersifat senositik. Kelima, dinding sel terdiri dari kitin dan tidak memiliki zoospora, sehingga sporanya memiliki sel-sel yang berdinding. Keenam,
bereproduksi secara aseksual dan seksual. Ketujuh, reproduksi secara seksual adalah dilakukan dengan peleburan dua hipa, yaitu hipa betina dan jantan. Hipa betina adalah hipa yang memberikan isi selnya, sedangkan hipa jantan adalah hipa yang menerima isi selnya. Kedelapan, reproduksi secara aseksual adalah dilakukan pada spora yang telah pecah, yang berasal dari sporangium. Sehingga beberapa hipa akan muncul dengan ujung yang membentuk sporangium, berisi spora yang jika terhambur akan membentuk miselium baru. Kesembilan, hipa berfungsi dalam menyerap makanan yang disebut dengan rhizoid. Selanjutnya, kelompok yang kedua yaitu Ascomycota. Ascomycota merupakan jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut askus. Askus berbentuk seperti kantung kecil, alat reproduksi seksual berupa hipa. Ciri-ciri dari kelompok Ascomycota yang pertama, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang kedua, selnya masih uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Ketiga, hipa bersekat membentuk badan buah yang disebut askokap. Keempat, mengandung inti haploid. Yang kelima, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Keenam, reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidiospora. Ketujuh, reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan askospora. Contoh dari Ascomycota di antaranya yang pertama, Saccharomyces cerevisiae bermanfaat untuk fermentasi alkohol. Yang kedua, Aspergillus flavus yang bermanfaat untuk penghasil racun aflatoksin. Contoh dari jamur-jamur Ascomycota yang uniseluler tadi yaitu Saccharomyces. Yang kedua, Candida sp. Untuk jamur Ascomycota yang multiseluler, diantaranya yaitu satu Penicillium sp, yang kedua Aspergillus sp, yang ketiga Neurospora sp. Baiklah, mari kita lanjutkan ke kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok yang ketiga, Basidiomycota. Basidiomycota merupakan jamur yang berukuran makroskopis. Jadi ukurannya lebih besar dari kelompok yang sebelumnya. Bereproduksi secara aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut dengan basidium. Reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora conidia. Contohnya di sini ada Auricularia politica, yaitu jamur kuping. Nah, jamur kuping ini mungkin anak-anakku sekalian yang hebat pernah menemukannya atau pernah mengambilnya ya. Biasanya ini tumbuh pada batang-batang kayu yang sudah lapuk. Nah, ciri-ciri dari Basidiomycota satu yaitu multiseluler. Jadi selnya sudah bersel banyak. Yang kedua, hipa bersekat. Dibedakan atas hipa primer, inti satu dan sekunder inti 2. Yang ketiga, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang keempat, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora, memiliki satu inti haploid. Yang kelima, reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora. 6. Mengandung inti haploid. Ketujuh, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Kedelapan, memiliki basidokap. Kesembilan, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Kesepuluh, beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan. Nah, anak-anak mungkin kita semua ya pernah makan jamur ya, baik itu jamur kuping ataupun jamur merang ya. Nah, contoh lain dari Basidiomycota ini yaitu ada
Polparia, Polpace, yaitu jamur merang. Nah, ini yang tadi di awal dibahas, yaitu jamur yang tumbuh pada jerami, ya. Ini biasanya sebagai anak-anak yang dekat dengan pesawahan, ini sangat ditunggu-tunggu musim ini karena jamur tersebut sangat enak untuk dijadikan sebagai makanan, ya. Nah, untuk yang berikutnya, ini kelompok yang keempat, yaitu Deuteromycota. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang belum diketahui spora seksualnya. Apabila spora seksual dapat diidentifikasi, maka jamur dalam kelompok ini akan diklasifikasikan kembali. Misalnya, sebagaimana contoh yaitu Monilia stophyla, yaitu jamur oncom, yang setelah diketahui jenis sporanya, diubah namanya menjadi Neurospora crassa dan dikelompokkan ke dalam kelompok Ascomycota. Ciri-ciri dari jamur Deuteromycota: satu, memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin. Yang kedua, multiseluler dan juga ada yang masih uniseluler. Yang ketiga, reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospora. Yang keempat, jarang membentuk tubuh buah. Yang kelima, sebagian besar bersifat mikroskopis. Yang keenam, hidup sebagai sapropit atau parasit. Nah, itu sebelumnya kita sudah mengenal dari 4 kelompok dari jenis fungi. Nah, lichen atau istilah yang umum kita sebut dengan lumut kerak. Lumut kerak merupakan simbiosis mutualisme antara fungi, yaitu kelompok Ascomycota atau Basidiomycota, dengan Monera, yaitu Cyanobacteria. Lichen atau lumut kerak merupakan organisme perintis karena dapat hidup di tempat di mana organisme lain tidak dapat hidup. Reproduksi secara aseksual, yaitu dengan fragmentasi dan membentuk soredia atau soredium. Lumut kerak umumnya berbentuk talus-talus kecil. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, ya. Selanjutnya, berdasarkan bentuk talusnya, lumut kerak dibedakan menjadi satu, talus krustose atau yang berbentuk seperti kerak, yaitu talus yang menutupi seluruh permukaan substratnya, contohnya grapis, melekat pada batang pohon seperti coret-coretan. Ya. Yang kedua, talus prusticus, yaitu bentuknya seperti semak, yaitu talus yang dibentuk oleh suatu jaringan berbentuk bulat kecil seperti jalinan jala yang tidak rapat. Contohnya Usnea longissima, melekat pada pucuk pohon Cladonia, hidup di kutub utara. Yang ketiga, talus poliose, yang berbentuk seperti daun, yaitu talus yang membentuk seperti daun dua lapis, atas dan bawah, serta memiliki bentuk dan warna berbeda. Contohnya Parmelia, melekat pada batu-batuan. Yang berikutnya yaitu Mycorrhiza. Nah, Mycorrhiza ini merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini sangat menguntungkan bagi keduanya, maka disebut dengan simbiosis mutualisme. Ya, coba kita lihat di sini apa saja yang menguntungkan bagi keduanya ini. Satu, bagi tanaman meningkatkan penyerapan air dan mineral. Dan manfaat yang dirasakan untuk fungi yaitu mendapatkan nutrisi dari tanaman yang ditumpanginya. Selanjutnya, Mycorrhiza dibedakan menjadi dua, yaitu Ectomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur hanya hidup di daerah permukaan akar tanaman, yakni pada jaringan epidermis, misalnya pada akar pinus dengan adanya Extomycorrhiza. Tumbuhan pinus tahan kekeringan dan tahan pada penyakit akar.
Yang kedua, endomycorrhiza, yaitu jika hifa jamur menembus akar hingga masuk ke jaringan kortek. Misalnya, jamur yang hidup di akar anggrek dan juga sayuran. Baiklah, demikian pembahasan kita mengenai fungi. Jangan lupa tonton terus video-video tentang materi biologi pada channel ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.